Oke, asap guys, balik lagi sama gue Stephen Buniono di channel Bodybuilder. Nah, di kesempatan yang kali ini gue bahas soal topik untuk kita para pecinta olahraga otot, yaitu bodybuilding, binaraga atau powerlifting, strongman, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan otot atau mau badan bagus. Itu pasti suka tanyain topik yang soal ini, yaitu adalah topik protein. Oke. Jadi memang olahraga yang tadi barusan gue sebut itu kita nggak bisa dipisahin dari nutrisi ya. Kalau misal nutrisi kita optimal, itu pasti akan mendukung performa kita dan juga pertumbuhan otot kita. Apalagi ini protein ini adalah salah satu makronutrisi yang kita benar-benar harus cukupin untuk mendukung pertumbuhan otot. Nah, jadi gua mulai bahas dengan detail mulai dari fungsinya ya. Oke, jadi fungsi utamanya protein itu adalah dia adalah sebagai batu bata saat membetulkan badan kita. Jadi pas kita latihan itu kan kita merusak serabut otot kita. Nah, pas kita lagi tidur itu kita masuk ke dalam yang namanya recovery phase. Nah, pas kita lagi recovery itu otot yang tadinya kita rusak pas latihan itu akan dibenerin. Pakai apa? Pakai protein. Jadi dia istilahnya adalah kalau misal kita kayak mau bangun rumah, kita pakai batu bata. Nah, sekarang kalau kita lagi mau bangun otot, itu kita batu batanya adalah protein. Nah, jadi itu fungsi utama protein guys. Dan protein bukan hanya membangun otot, dia juga membetulkan organ-organ kita, juga pertumbuhan rambut dan lain-lain itu semua menggunakan protein. Nah, jadi dari fungsi ini aja kalian bisa lihat, maksudnya protein dia nggak ada fungsi untuk mempercepat pertumbuhan otot, itu nggak ada. Dia nyala fungsinya yang gue bilang tadi, saat dia membetulkan yaitu batu batanya. Jadi kalian konsumsi kebanyakan protein nggak akan mempercepat kalian pertumbuhan otot kalian, atau kalian gara-gara makan kebanyakan protein tiba-tiba ototnya jadi gede. Nggak seperti itu. Pertumbuhan otot prosesnya sama seperti yang gue bilang, kita rusak kita bangun lagi, kita rusak kita bangun lagi, yang sampai akhirnya dia akan makin lama makin besar dan juga makin kuat. Seperti itu guys. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini makan proteinnya harus banyak banget nih, harus segini tanpa didasari apapun, itu nggak usah didengerin orangnya. Oke, jadi kalian pasti abis ini nanya, oke kalau gitu gue butuh berapa bro? Nah, ini angka yang gue sebut adalah angka yang sudah direkomendasikan dari researcher yang memang bidangnya di bidang binaraga ini dan juga bidang nutrisi. Researchernya akan gue tulis di sini, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan ini juga rekomendasinya sudah gue gunakan sendiri selama 6 tahun gue fitness. Gue ada trial error semuanya. Jadi kalian bisa tenang, angka yang gue sebut ini berdasar dan gak asal-asalan. Oke? Jadi rekomendasinya adalah 1,8 gram sampai 2,6 gram per kilogram berat badan kalian. Itulah protein yang kalian butuhkan. Nah, kalau misal kalian orangnya gak mau ribet, kalian bisa langsung aja berat badan kalian dikaliin 2. Itu gue jamin kalian udah pasti aman. Udah pertumbuhan otot kalian udah pasti optimal. Kalau misal kalian ada budget lebih, makan di 2,6. Kalau misal kalian males makan protein, minimal 1,8. Tapi kalau misal kalian males ribet-ribet, 2 kali berat badan, itu udah oke. Oke, nah tapi yang ini beda sama kalau kalian obesitas dan kalian pemula. Karena apa? Karena sebenarnya perhitungan kita butuh berapa itu sebenarnya hitungnya kalau bisa tuh dari lean body mass kita. Lean body mass itu maksudnya otot tanpa lemak-lemak kita ini. Nah, sekarang kalau misalnya kalian obesitas, kalian nggak tahu lean body mass kalian berapa, itu terlalu jauh hitungannya. Jadi gue langsung sebut aja angka pasti yang kalian pasti bisa konsumsi dan bikin pertumbuhan otot kalian cukup, yaitu adalah 120 gram sampai 160 gram. Itu kalian udah pasti cukup. Karena apa? Karena seorang pemula di dunia fitness, kalau dari pengamatan gue dan yang gue perhatiin, biasa lean body mass-nya adalah sekitar dari 50 kilo sampai 60 kilo. Nah, kalau karena gue mau ambil angka aman, gue ambilnya di 60 kilo. 60 kilo dikaliin 2, 120 gram. Itu kalian udah pasti aman. Nah, kalau misal kalian memang budgetnya cukup, kalian bisa mulai dari 160 gram. Tapi yang kayak gue bilang tadi, 120 gram kalian udah pasti aman. Sering berjalannya waktu, kalian udah tahu lean body mass kalian berapa, kalian baru hitung dari 2 kali berat badan. Itu rekomendasi yang gue bilang. Nah, sekarang ada lagi di situasi ketiga. Situasi ketiga adalah pas kita lagi cutting, pas kita lagi masa fat loss, pas kita lagi diet untuk turun ke bawah. Nah, kenapa pas lagi fat loss, gue rekomendasiin protein kalian konsumsi lebih banyak. Lebih banyaknya sebanyak apa? 2 kali sampai 2,6 berat badan. Itu yang gue rekomendasikan. Karena apa? Karena pas kita fat loss, kita kekurangan energi. Dan otot itu dia mengkonsumsi lebih banyak kalori. Sehingga pas kita lagi diet kan kita kekurangan energi.
kita lagi kalori defisit, badan kita mikirnya seperti ini, oh ini otot bikin berat aja nih, bikin gua mau konsumsi lebih banyak energi, sehingga apa? Sehingga badan kita akan membakar otot kita itu tadi. Nah, ini bisa kita counterbalance dengan apa? Dengan kita makan protein lebih banyak yang gue bilang tadi, 2 sampai 2,6. Bahkan sebenarnya sampai 3 kg. Tapi nggak gue rekomendasiin karena protein itu mahal. Jadi gue bilang 2,6 aja sebenarnya udah cukup. Karena apa? Karena walaupun kita konsumsi protein banyak banget, pas kita lagi defisit itu pasti ada masa otot yang hilang. Pasti ada, itu nggak bisa dipungkirin. Kita cuma bisa meminimalisasikan otot yang hilang, yaitu yang gue bilang tadi, kalian bisa konsumsi kalau bisa sih 2,6 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau misal kalian tetap males ribet-ribet, 2 kali berat badan udah oke. Oke, jadi untuk rekomendasi protein dari itu aja. Kalau dari sumber, kalian sumbernya bebas dari mana aja, dari whey protein, dari dada ayam, dari daging sapi. Kalau bisa pilihnya yang lean, jangan yang berlemak. Dan kalian kalau bisa tetap track dari aplikasi penghitung kalori biar kalian tahu kalian apakah cukup atau enggak mengkonsumsi proteinnya. Karena ingat, kelebihan protein itu nggak bagus. Nggak bagus karena mahal, dan juga nggak ada efek lainnya ke badan kita, nggak ada efek lebih bagusnya, apalagi pas kita lagi bulking. Dan tapi kalau misal kita kekurangan protein itu fatal. Karena apa? Karena kalau kita bahan bakunya nggak cukup, gimana caranya badan kita membetulkan otot yang tadi dirusak? Bisa sih dibetulin, tapi nggak optimal. Karena apa? Karena bahan bakunya kurang. Karena itu sangatlah penting kalian mengkonsumsi protein yang cukup. Ingat kata cukup, bukan berlebih. Kalau misal kalian udah cukup, yang pasti pertumbuhan otot juga bisa dioptimalisasi. Masuk akal kan? Oke, untuk selanjutnya gue bakal jelasin lebih detail lagi tentang kapan bagusnya mengkonsumsi, dan juga bedanya protein vegan dan juga protein hewan. Dan pokoknya topik lain tentang karbohidrat dan juga lemak gue akan bahas di selanjutnya. Gue gak mau bikin video ini terlalu panjang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya pertanyaan, langsung aja tulis di bawah, gue pasti bisa jawab semuanya. Oke, and I'll see you guys on next video. Ocean, 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 ocean,